Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya, maupun sekarang masih di masa pandemi ini. Oke, ketemu lagi dengan Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan sebuah materi untuk kelas 7 atau untuk kalian. Kita lanjut materi yang kemarin. Mungkin kemarin kita sudah membahas tentang interaksi sosial. Mungkin kalian sudah paham mengenai tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu kita ngobrol dengan teman, dengan keluarga. Itu sudah ada namanya interaksi dengan orang lain. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan materinya, tetapi sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materinya. Mungkin Bapak ngambilnya di buku paket kelas 7. Kalau kalian punya PDF-nya yang buku paket kelas 7, silakan kalian buka. Nah, untuk materi hari ini, lanjutan yang kemarin, poin B-nya ada pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Di sini interaksi sosial dulu adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Jadi kalau kita diem gak ada interaksi dengan orang lain, mungkin gak akan gak akan berkembang kita itu. Jadi harus ada interaksi dengan orang lain maupun di sosial media, sosmed itu udah ada interaksi dengan orang lain. Chatan, kemudian di WA tuh di grup wah sering rame, itu interaksi sosial maupun tanpa langsung bertemu. Oke, kita lanjut saja. Kemudian di sini karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang-orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia. Dalam memenuhi kebutuhan, melalui interaksi sosial, peristiwa aktivitas manusia yang selalu diulang-ulang dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan mencari berbagai alternatif kebutuhan, itu akhirnya melembaga dan melekat pada masing-masing individunya. Kita langsung saja. Nah, ini contoh gambar mengenai tentang kebutuhan akan makan memerlukan bantuan orang lain, pedagang beras dan petani. Petani membutuhkan orang lain yang membeli berasnya, padinya. Kemudian yang membeli beras itu membutuhkan konsumen atau masyarakat-masyarakat yang membutuhkan makan, yaitu membeli berasnya. Kita lanjut saja. Langsung saja ke poin C, ada lembaga sosial. Jadi dengan adanya interaksi sosial membentuk ada berbagai lembaga-lembaga atau kelompok per kelompok dan yang lainnya. Di sini yang pertama, pengertian lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial itu? Di sini manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik dilihat dari ragam maupun jumlahnya. Kebutuhan tersebut senantiasa ada setiap harinya. Misalnya, kebutuhan manusia keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga. Sehingga perlu adanya suatu keluarga, kebutuhan akan pendidikan sehingga perlu adanya sekolah. Kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Jadi saling membutuhkan. Kalian membutuhkan sekolah, sekolah membutuhkan murid-muridnya. Kemudian keluarga
dua orang sejoli, perempuan dan laki-laki, pengen mempunyai anak. Ya, disitulah ada interaksi dengan antara sejoli tersebut. Kemudian kita lanjut saja ke poin-poinnya. Atau di sini ada contohnya yang lainnya, aturan-aturan di sekolah atau tata tertib yang harus ditaati seluruh peserta didik. Peserta didik harus menggunakan pakaian seragam, datang ke sekolah tidak terlambat, harus mengikuti upacara, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Semua itu agar kegiatan di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini mungkin ada di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma yaitu yang pertama caranya. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu. Contohnya, nih di sini ada tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Mungkin kalian pun sudah tahu, membuang sampah itu harus pada tempatnya, jangan sembarangan. Kalau sembarangan berarti orang lain ketika lihat, berarti wah orang itu kelakuan yang tidak baik. Contoh lainnya, berpakaian. Apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas, hanya ditegur saja. Nah, mungkin seperti itu. Yang kedua, norma kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya. Kalau dididik dari awal, dari kecil, harus selalu menghormati orang tua, nantinya ketika dia dewasa akan selalu menghormati orang tua. Bukan orang tua kandung saja, tetapi orang tua di luar sana, guru, kemudian kakek nenek yang di luar sana, kita selalu hormat kepada mereka. Jangan sampai kita membantah atau melawan atau tidak patuh kepada mereka. Kemudian, norma tata kelakuannya. Dicontohkan, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, pasti kalian pernah di sekolahnya banyak sekali tata tertibnya yang harus dilaksanakan, harus pakai ini itu. Kalau kita melanggar mungkin ada sanksinya. Kemudian ada norma adat istiadat. Pasti setiap daerah ada adat istiadatnya. Dari itu pernikahan, apa itu dari yang lainnya, mungkin ada perbedaannya. Mungkin kalian pun tempat tinggalnya itu berbeda, pasti tiap daerah pun mempunyai adat istiadat yang berbeda. Makanannya mungkin, pakaiannya, kemudian kelakuannya, cara bicaranya, maupun kita orang Sunda, Jawa Barat, pasti akan ada perbedaannya dalam berbahasa Sundanya. Sunda kasar, Sunda lemes, banyak sekali perbedaannya. Kemudian, nah di sini mungkin perbedaan norma yang tadi udah dijelaskan. Yang pertama ada norma caranya, norma yang menunjuk kepada suatu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Kebiasaan. Di sini dijelaskan pengertiannya, norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kemudian tata kelakuan, kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Adat istiadat, tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih jika dilanggar, sanksi keras akan didapat dari masyarakat. Kemudian, lembaga sosial umumnya lahir berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat. Untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk.
Lembaga sosial terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya lainnya yang hidup di masyarakat. Kita sudah tahu di daerah tersebut banyak sekali peraturan, banyak sekali adat istiadat. Makanya mungkin pemerintah membuat suatu norma, norma sosial dibentuk supaya kita teringat atau kita tetap melaksanakan adat tersebut. Kita melaksanakan norma kelakuan tersebut. Kalau kita melanggar, pemerintah ada sanksinya kepada mereka-mereka yang membuat tidak melakukannya. Banyak sekali mungkin ada yang mencuri, kemudian ada yang membunuh, ada yang pelecehan seksual, itu sudah dibentuk normanya, pasal-pasalnya, kemudian ada sanksinya bagi mereka. Makanya kita masih muda, kita masih jauh kepada dewasa, tetapi kita harus lebih tahu dulu kelakuan kita seperti apa, yang positif dan negatifnya. Kalau ada kelakuan kita yang negatif, mohon dirubah supaya baik kepada diri kita sendiri ketika nanti dewasa dan udah berumah tangga dan sebagainya, sudah tahu apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus tinggalkan. Pasal-pasal atau norma-norma yang mungkin tidak perlu kita lakukan, jangan sampai kita lakukan. Karena kita sudah tahu kalau kita belajar dari dini, belajar tahu kalau kelakuan tersebut tidak boleh, kemudian ada sanksinya, maka dari itu jauhilah kelakuan-kelakuan yang negatif atau perbuatan-perbuatan yang tidak pantas kita lakukan. Kemudian kita lanjut saja. Nah, mungkin di sini yang poin 2, jenis dan fungsi lembaga sosial. Tadi yang pertama itu ada norma-norma yang mungkin norma kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, tetapi sebelum ke nomor 2, mungkin dicukupkan sekian di video ini. Bapak jelaskan pengertiannya yang barusan. Mungkin tugasnya nanti kalian silakan lihat di SSA, di penilaian, kemudian tugas online, dan silakan kalian kerjakan tugasnya. Setelah selesai, kirimkan kembali tugasnya ke SSA. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung chat ke Bapak atau di grup kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat terus, semangat terus, dan tetap jaga kondisi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.